Baiklah, mungkin bisa langsung kita mulai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang teman-teman peserta webinar Roadshow Lomba Think AI. Perkenalkan, saya Putri Maharensuta dari Universitas Sriwijaya selaku moderator pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi dan finance untuk startup bersama Ibu Dr. Nurafni Eltivia SEMSA AK CA CSRS CSRA sebagai Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi di Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk para peserta webinar dan Ibu Dr. Nurafni Eltivia sekaligus pemateri yang telah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami dalam webinar kali ini. Saya juga ingin memperkenalkan bahwa webinar ini merupakan salah satu rangkaian yang diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta tentang Lomba Think AI, yaitu singkatan dari Technology Innovation Competition for AI, yang disponsori langsung oleh Intel dan akan diselenggarakan pada bulan Maret yang terdiri dari 4 kategori perlombaan, yaitu Hackathon AI, Virtual Line Follower Robot, Data Mining, dan yang terakhir, perlombaan karya tulis ilmiah topik AI. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba tersebut, bisa langsung cek postingan yang linknya akan saya tuliskan di kolom chat nanti. Baiklah, mungkin kepada Ibu Dr. Nurafni Eltivia, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Putri dan peserta webinar yang lain. Jadi kegiatan ini memang diselenggarakan oleh Bisa AI ya, Bisa AI. Dan tema atau topik untuk webinar hari ini adalah akuntansi dan finance untuk startup. Bisa kita mulai, Mbak Putri? Iya, Bu, bisa langsung dimulai aja. Oke, baik. Saya share screen ya. Baik, Bu. Sudah tampak, Mbak Putri? Masih loading, Bu. Oke. Oh, sekarang sudah muncul. Masih belum ini ya, slide-nya belum full ya. Apakah sudah slideshow sekarang? Iya, sudah, Bu. Oke, baik. Akuntansi dan finance untuk startup. Nah, sepertinya di sini pesertanya heterogen ya. Jadi di sini apakah mahasiswa semua atau kemudian mahasiswanya dari jurusan apa saja? Mungkin kalau saya boleh tahu. Sepertinya beragam ya, oke. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Katanya kan tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi saya Nurafni Eltivia. Di sini saya akan menjelaskan dulu terkait dengan kurikulum vitae saya. Jadi untuk pendidikan S1 saya adalah S1 akuntansi ya, semuanya jadi S1, S2 dan S3 itu dari akuntansi Universitas Brawijaya ya. Jadi S1-nya lulus tahun 2002.
Kemudian S2-nya lulus tahun 2006 dan S3-nya lulus di tahun 2013. Kemudian untuk pengalaman kerja saya, itu saya pernah bekerja di Bank BRI tahun 2004 sampai dengan 2008 ya. Kemudian saya menjadi part-time lecturer di UIN Malang ya tahun 2006 sampai 2007, kemudian juga pernah mengajar di Universitas Machung tahun 2007 sampai 2008, dan saat ini saya menjadi dosen tetap di Politeknik Negeri Malang ya mulai tahun 2008. Kemudian ada beberapa sertifikasi yang saya peroleh, yaitu Certified untuk Data Analytics ya dari ACA tahun 2021, kemudian CFP atau Certified Financial Planner, Chartered Accountant, kemudian Certified Sustainability Reporting Specialist, dan kemudian Certified Sustainability Reporting Assurer. Baik, saya akan mulai untuk materi webinar kali ini. Sebelumnya, tapi saya kepingin ini dulu ya, Mbak Putri dan para peserta yang lain. Gimana kalau saya bikin polling? Saya kepingin tahu knowledge dari peserta ya, jadi terkait dengan materi kita hari ini gitu. Sebentar, saya activate dulu. Jadi silakan para peserta untuk ini ya, sebentar. Oke, ternyata saya baru baca chatnya, jadi mahasiswa tingkat akhir TI, ada mahasiswa biologi. Baik, silakan masuk ke pool.ev ya. Sebentar, saya kasih linknya dulu. Silakan masuk ke situ, poolf.com, kemudian nanti bisa masuk ke Baik, teman-teman bisa yaitu akses websitenya juga. Silakan. Kelihatan ya, jadi masuk ke poolf.com, kemudian bisa masuk ke Nurafti Altivia 766. Apakah ada kesulitan, teman-teman? Oke, untuk yang pertama, saya ingin peserta untuk memberikan kata-kata kunci apa yang terbesit di benak Anda semua kalau mendengar kata akuntansi gitu. Silakan. Akuntansi itu apa ya gitu. Oke, sudah mulai masuk. Saya tunggu 1 menit maksimal ya. 10.14 saat ini, di 10.15 nanti saya tutup.
Oke, sudah 10.15, sementara saya tutup dulu. Oke, terima kasih responnya. Jadi kita coba baca ya respon dari Anda semua. Jadi akuntansi itu apa sih? Jadi ada yang menyampaikan bahwa ini adalah keuangan, pengelolaan. Ada yang meringkas, menghitung, pencatatan, masuk keluar, kemudian ada pencatatan dan balance ya, aktivitas, debit, kredit, fintech, kemudian berhubungan dengan pengelolaan, suatu manajemen data ya. Oke, menarik sekali input-input dari Mbak dan Mas semua, dari semua peserta webinar ini ya. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pool yang kedua, jadi tentang finance ya. Bentar, saya opennya dulu. Yang baru bergabung, silakan join di polf.com ya. Kemudian bisa enter Nurafni Eltivia 766. Kemudian Anda bisa merespon untuk aktivitas ya. Oke, sudah ada yang masuk. Proyeksi keuangan masa depan, kemudian investasi, laba rugi ya, fintech ya, investasi, aktivitas investasi. Ya, terima kasih yang sudah respon. Yuk, yang baru masuk bisa masuk ke polf.com. Kemudian Anda bisa mengenter untuk Nurafti Eltivia 766 untuk respon ini. Sebentar lagi saya tutup di 10.19. Oke, terima kasih. Nah, ini dari sini saya bisa mendapatkan pemahaman bahwa walaupun yang hadir di sini ini beragam ya, jadi ada mahasiswa biologi, mahasiswa TI atau mungkin mahasiswa ekonomi ya jurusannya. Nah, namun saya pikir Anda semua sudah memiliki basic pemahaman awal ya tentang apa itu akuntansi dan apa itu finance. Baik, saya close. Terima kasih untuk responnya. Sekarang kita kembali ke akuntansi dan finance ya. Baik. Ya, jadi tadi dari hasil polling, jadi memang kurang lebih seperti itu ya, seperti yang sudah Anda semua sampaikan, bahwa akuntansi dan finance, kalau akuntansi itu terkait dengan pencatatan. Kemudian ada recording ya, kemudian maintaining
dan reporting. Ya. Nah, bagaimana dengan finance? Finance itu we talking about money management dan investment management. Ya. Oke, saya ke akuntansi dulu atau recordingnya ini ya. Jadi di recording ini memang terkait dengan akuntansi, bahwa yang membedakan akuntansi dengan finance di sini bahwa akuntansi itu adalah dia terkait dengan kegiatan day to day dari perusahaan. Jadi setiap ada transaksi yang mempunyai nilai rupiah itu oleh accounting department itu akan kemudian dilakukan pencatatan. Nah, kemudian apa yang terjadi sudah pencatatan itu akan dilakukan maintaining ya. Jadi katakan misalnya perusahaan itu melakukan pencatatan atas transaksi pembelian aset. Aset itu contohnya misalnya kendaraan ya, atau mungkin gedung ya, atau mungkin tanah ya. Nah, di situ kemudian dilakukan proses maintaining. Apakah kemudian ada penyusutannya, atau mungkin kemudian ada transaksi penjualan, atau kemungkinan ada revaluasi untuk aset ya, ada penilaian ulang untuk aset tetapnya. Nah, itu adalah di maintaining-nya. Kemudian sesudah proses itu, nah maka yang tentunya menjadi hal utama yang dihasilkan dari akuntansi itu adalah informasi utama, yaitu dalam bentuk report atau reportingnya. Nah, nanti kita berbicara ada laporan keuangan apa saja sih yang dihasilkan di akuntansi ini. Berikutnya ketika kita bicara tentang finance, ini adalah bicara tentang money management dan investment management. Jadi kalau misalnya finance ini dia akan berpikir ini dana yang masuk, kemudian bagaimana dia bisa mengelolanya untuk kegiatan operasional perusahaan maupun untuk investment. Nah, maka di situ peran dari finance. Teknisnya di dalam sebuah perusahaan ya, akuntansi dan finance itu bisa menjadi satu departemen yang sama, tapi bisa juga ada yang di-split ya. Walaupun mostly itu menjadi departemen yang sama, jadi biasanya FA ya, Financial and Accounting Department gitu. Nah, namun biasanya person yang menghandle terkait dengan akuntansi dan terkait dengan finance itu akan lebih baik berbeda ya. Ini terkait dengan pengendalian internal dari perusahaan. Kemudian tadi saya menyampaikan bahwa sebenarnya kata kunci dari akuntansi itu adalah recording, maintaining, kemudian reporting. Nah, ini tidaklah kemudian as simple as that ya, tidak sesimpel itu, tapi melalui suatu tahapan ya. Di dalam akuntansi kita menyatakan itu sebagai sebuah cycle atau suatu siklus akuntansi. Kenapa kok namanya siklus? Kalau namanya siklus itu sesuatu yang dia akan berulang-ulang. Nanti saya jelaskan kenapa kok berulang ya. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya suatu siklus itu sama ya, kayak misalnya terkait dengan suatu siklus ini kapan kita startnya ya, bisa kita bilang ini misalnya ya kita awali itu dari bagaimana kita memperoleh bukti-bukti atau dokumen transaksi. Tadi kan saya berbicara di awal bahwa ini tentang recording ya, recording pencatatan. Nah, berarti tahap awal itu adalah kita pasti memperoleh bukti transaksi, adanya transaksi, entah itu misalnya perusahaan misalnya menjual barang dagangan, atau perusahaan membeli aset, atau perusahaan menggaji karyawannya, atau bahkan perusahaan misalnya dia berinvestasi ke perusahaan lain. Nah, itu semuanya harus ada proof-nya, harus ada bukti transaksinya. Nah, ketika kita berbicara akuntansi, ini kemudian bukti itu akan dilakukan suatu analisis ya, suatu analisis, oke, ini ada bukti transaksi, kemudian ini akan kita kelompokkan ya, akan kita
catat ya, catat dan nanti akan kita posting atau kita kelompokkan berdasarkan kelompok akun-akunnya ya. Jadi di akuntansi itu ada semacam akun itu kayak rumah ya, rumah bagi setiap transaksi. Jadi kalau tadi saya bicara beli aset itu bisa kendaraan, bisa mobil, bisa kendaraan itu bisa mobil, bisa sepeda motor, atau mungkin gedung atau tanah. Nah, itu semuanya masuk ke kelompok akun aset ya. Nah, yang nanti dibagi ke sub asetnya masing-masing. Nah, kemudian jadi sesudah kita catat, kemudian kita kelompokkan. Nah, di sini yang sangat penting sekali itu dipahami adalah bahwa ketika kita bicara akuntansi, kita harus paham tentang bisnis proses suatu perusahaan. Ya, jadi bagaimana gambaran secara general suatu bisnis itu ada di bisnis prosesnya. Nah, orang akuntansi itu juga harus paham setidaknya bisnis proses yang terjadi di dalam perusahaan itu seperti apa gitu. Nah, kemudian sesudah menjurnal ya, menjurnal itu sebutan lain untuk mencatat ya di dalam akuntansi, kemudian dilakukan posting ke ledger account ya, itu tadi ya dikelompokkan ke rumahnya atau tempatnya masing-masing. Nah, kemudian disiapkan untuk neraca saldo. Jadi kita akan menghitung, oh ternyata aset perusahaan itu jumlahnya sekarang sekian loh gitu. Jadi di aset pun itu nanti kita akan tahu detail, oh ternyata aset perusahaan berbentuk kas. Kas itu ada sekian jumlahnya. Aset perusahaan berbentuk piutang kepada pihak lain itu ada sekian jumlahnya. Aset perusahaan aset perusahaan berbentuk persediaan barang dagang misalnya itu jumlahnya sekian. Nah, itu semua data itu akan kita dapatkan melalui trial balance ya. Jadi akan kita ketahui semuanya. Nah, sesudah itu kita melakukan jurnal penyesuaian. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya bahwa ini kan siklus ya. Siklus itu pasti akan ada saatnya timingnya dia harus berhenti ya. Timingnya harus berhenti. Nah, di akuntansi itu ada yang disebut dengan akhir periode akuntansi ya. Jadi ada periode akuntansinya. Umumnya itu sama dengan kalender, sama dengan tanggal kalender, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Walaupun ada perusahaan itu yang dia periode akuntansinya tidak sama dengan periode atau tanggal kalender. Ya, jadi ada saya pernah menemukan beberapa perusahaan yang dia sudah go public, itu dia akhir periode akuntansinya itu tidak di 31 Desember, katakan misalnya di bulan April gitu, ada ya. Kenapa? Ya, jadi ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut itu kebutuhannya memang seperti itu. Jadi memang dia periodenya untuk mungkin terkait dengan produksi dan sebagainya itu mengikuti seperti itu, dan akhirnya periode akuntansinya juga mengikuti. Apakah itu dibolehkan di akuntansi? Boleh. Jadi periode akuntansi itu tidaklah saklek Januari sampai dengan Desember ya, tapi juga memungkinkan periodenya berbeda ya. Yang pasti tentunya periodenya umumnya adalah 365 hari atau 12 bulan. Nah, kemudian di akhir periode biasanya perusahaan akan melakukan penyesuaian ya. Penyesuaian terkait dengan akun-akun yang ada. Jadi misalnya ini kita sudah nyatet di bulan Februari, misalnya ada kita bayar sewa ya, bayar sewa, terus sewanya buat 2 tahun gitu, bayar sewa untuk 2 tahun. Nah, di akhir periode itu kita harus sesuaikan, sudah berapa ya yang kita sudah kita nikmati sewanya, berarti itulah yang seharusnya kita akui atau kita catat. Ya. Yang belum kita gunakan, jadi kalau misalnya kita tadi bayarnya Februari, berarti kan udah 11 bulan ya yang kita pakai ya manfaat dari sewanya ya. Nah, maka di situ
yang bisa kita akui itu 11 bulan dari yang kita nikmati. Nah, jadi di situ kita melakukan penyesuaian ya, journalize and post adjusting entry. Nah, kalau sudah disesuaikan semuanya, maka kita membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, kenapa di sini accounting ya, bagian accounting ini harus membuat jurnal penyesuaian supaya akun-akun itu menunjukkan saldo yang seharusnya. Jadi kalau misalnya tadi ya, kita membayar sewa selama 2 tahun, di awal kita akui semuanya itu sebagai beban. Nah, tentunya nggak pas ya, kalau misalnya kita akui 24 bulan, padahal kan kita baru pakai sewanya itu sewa ruang atau misalnya sewa kendaraan yang misalnya bisa kita jadikan contoh, itu 11 bulan. Ya, sehingga nanti akun-akunnya itu akan menunjukkan, oh iya memang jumlahnya sekian gitu. Nah, jadi tujuannya di situ untuk penyesuaian ya. Jadi nanti di neraca saldo yang sudah disesuaikan itu jumlahnya menunjukkan saldo yang sudah sesuai dengan keadaan seharusnya. Kemudian kalau sudah ada daftar saldo atau neraca saldo yang disesuaikan, barulah kita menyiapkan laporan keuangannya. Gitu ya. Jadi itu kita sudah hampir di akhir. Nah, nanti di akhir sendiri itu kita membuat jurnal untuk penutupannya. Jadi kita menutup jurnal dan kemudian nanti sesudah itu kita menyiapkan untuk neraca saldo sesudah jurnal penutup. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini alur dari siklus akuntansi. Nah, selanjutnya apa sih kebutuhan akuntansi ya untuk startup ya, untuk perusahaan startup. Jadi kalau kita bicara perusahaan startup ini berarti dia istilahnya dia baru didirikan ya. Nah, tentunya penting sekali satu, ada pencatatan ya terkait dengan kas. Kalau di akuntansi kita bicara kas, itu ada kas kecil dan ada kas di bank ya. Kas kecil itu adalah kas yang dia memang disediakan di di perusahaan langsung, jadi tidak di rekening bank. Karena apa? Karena kadang ada kebutuhan insidental mendadak yang perlu cepat ya, dan jumlahnya atau nominalnya itu tidak banyak, makanya disebut sebagai kas kecil. Dan juga ada kas yang ada di bank. Nah, itu kita harus selalu istilahnya melakukan pengecekan, pencatatan untuk keluar masuknya kas kecil dan kas yang ada di bank. Kemudian terkait dengan payroll ya, kalau perusahaan startup dia punya pegawai, karyawan, nah ini tentunya dia harus melakukan payroll. Nah, di sini proses untuk tahapan penggajian ya. Jadi menggaji itu kan kadang-kadang gini ya. Jadi ada yang mungkin gajinya harian, mingguan, katakan begitu ya di perusahaannya, atau mungkin dia ada tunjangan kinerja atau apa yang lain. Nah, makanya itu harus diperhitungkan di situ, kemudian dibukukan, dicatat ya terkait dengan payroll atau penggajian. Kemudian invoices ini di sini adalah misalnya perusahaan sudah melakukan transaksi penjualan ya, entah itu penjualan jasa, entah itu penjualan barang dagang, maka dia akan menerbitkan invoice ya. Jadi dia akan menerbitkan invoice itu tujuannya adalah untuk menagih ke pihak yang membeli jasa atau produknya. Nah, invoice ini yang nerbitin siapa ya? Yang menerbitkan ya bagian accounting ya. Nah, kemudian menginventarisir dokumen atau bukti transaksi. Jadi kalau misalnya transaksi itu dilakukan oleh perusahaan internal, maka bagian accounting itu adalah menyiapkan untuk dokumen atau bukti transaksi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya bukti itu diperoleh dari pihak eksternal, maka di sini pihak accounting ini juga mendokumentasi atau menginventaris untuk bukti-bukti transaksi tersebut.
Kemudian terkait dengan penerimaan pembayaran ya. Jadi ketika perusahaan menerima pembayaran ya, entah itu terkait dengan kegiatan utama perusahaan, misalnya tadi terkait dengan penjualan jasa atau barang. Nah, bagian accounting juga terlibat di sini ya. Juga kalau misalnya kita memperoleh tagihan ya. Jadi kalau tadi invoice kita yang mengirim tagihan, nah ini di sini kita menerima tagihan. Jadi entah itu tagihannya itu terkait dengan supplier ya. Jadi kita sudah memperoleh jasa atau barang atau dagang, kemudian kita dapat tagihan untuk melakukan pembayaran kepada supplier tersebut. Atau tagihan yang bukan terkait kegiatan operasional penjualan jasa atau penjualan jasa atau barang tersebut. Jadi misalnya tagihan listrik, tagihan air, dan sebagainya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah terkait dengan taxation, pajak ya. Biasanya yang handle pajak ini ada satu orang tersendiri ya. Jadi karena pajak ini macam-macam ya. Jadi ada pajak terkait dengan orang pribadi, ada pajak terkait dengan perusahaannya, kemudian terkait mungkin dengan PPN dan sebagainya. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan terakhir itu yang menjadi kebutuhan akuntansi itu bagi startup itu adalah dia menerbitkan apa yang disebut dengan laporan keuangan ya. Jadi hasil akhir dari akuntansi itu adalah informasi yang berupa laporan keuangan. Nah, ada berapa laporan keuangan? Jadi memang tergantung dari bentuk dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya dia entitas tanpa akuntabilitas publik, dia bagaimana ya, apa saja tuntutannya itu akan berbeda dengan bentuk perusahaan lain. Nah ini saya gambarkan dulu. Jadi ada laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan ya. Jadi ada 5 laporan keuangan yang dihasilkan oleh accounting department ya di sini. Nah, kita bicara dulu tentang neraca. Tadi di awal sudah saya singgung-singgung ada yang disebut dengan aset ya. Jadi kalau Anda semua mungkin membayangkan apa ya neraca. Neraca itu kayak timbangan itu kan ya. Kalau kita beli barang yang perlu ditimbang ya, dan neraca ya. Jadi memang di dalam neraca itu ada, atau yang menjadi core dari akuntansi itu ada yang disebut dengan persamaan akuntansi. Nah di neraca itu kita akan memasukkan aspek atau unsur yaitu aset, kemudian liabilitas dan ekuitas begitu. Jadi ada aset, liabilitas dan ekuitas. Jadi itulah yang akan muncul di neraca. Nah, dari neraca itu perusahaan akan bisa mengukur, kan bisa mengetahui ya. Oh, ternyata aset perusahaan itu sekarang jumlahnya sekian loh gitu. Oh, ternyata sekarang liabilitas atau utang perusahaan itu turun dibanding tahun yang kemarin dengan cara membandingkan neraca tahun ini dengan tahun yang lalu misalnya. Atau ekuitas, modal perusahaan. Oh, modal perusahaan bertambah gitu. Nah, bertambahnya dari mana? Nah, kita sebenarnya bisa tahu bertambahnya dari mana modal itu. Tahunya adalah dari laporan laba rugi ya. Dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini dari namanya aja laba rugi ya, laporan laba rugi. Pasti laporan ini sebenarnya menghasilkan informasi bagaimana kinerja profitabilitas perusahaan ya. Apakah perusahaan tahun ini untung ya, atau laba, atau perusahaan mendapatkan kerugian. Nah, kita akan tahu laba atau rugi itu dapat datanya dari apa ya. Komponen dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Jadi pendapatan itu akan di-matchingkan, akan dibandingkan dengan beban. Nah, kalau lebih banyak pendapatan, nah dibandingkan bebannya, maka tentunya perusahaan akan laba ya. Kalau lebih banyak bebannya, nah, perusahaan pasti rugi ya. Nah, dari situ tadi kita tahu berapa laba atau rugi. Nah, akan kita masukkan ke laporan perubahan ekuitas.
Ya, di laporan perubahan ekuitas ini itu perusahaan itu akan tahu berapa sih ekuitas terakhir atau posisi modal terakhir dari perusahaan. Kalau perusahaan laba, ya laba terus otomatis dia ekuitasnya akan naik terus ya. Tapi kalau perusahaan itu rugi, nah itu ruginya itu akan menggerus ekuitasnya. Nah, hasil dari saldo atau jumlah terakhir yang kita ketahui dari ekuitas atau modal kita, itulah yang akan dimunculkan di neraca ya. Jadi neraca itu akan memunculkan ekuitas atau modal terakhir. Nah, laporan keempat itu adalah laporan arus kas. Dari namanya itu kita di sini arus kas. Nah, berarti ada cash inflow dan cash outflow ya. Jadi dari laporan arus kas lah, itu perusahaan akan tahu, oh ternyata perusahaan tuh banyak cash inflow-nya atau banyak cash outflow-nya. Nah, laporan arus kas sendiri itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok untuk laporan arus kas. Yang pertama itu adalah untuk kegiatan operasional. Ya, kegiatan operasional apa? Ya, biasanya terkait dengan misalnya perusahaan tadi perusahaan travel ya, atau saya ganti deh. Misalnya perusahaannya itu kayak ruang guru gitu ya. Jadi misalnya atau bisa AI nih, bisa AI ini. Jadi di bisa AI ini kegiatan operasionalnya itu terutama terkait dengan misalnya mengadakan pelatihan atau mengadakan sertifikasi misalnya seperti itu. Nah, maka itu masuk kegiatan operasional perusahaan. Itu akan kita lihat, oh ternyata untuk cash inflow sama cash outflow terkait dengan kegiatan utama perusahaan itu ada beberapa yang masuk, dana yang kas yang masuk dan dana kas yang keluar. Nah, kemudian kita akan bandingkan apakah antara kas yang masuk dengan kas yang keluar itu ada selisih. Lebih besar yang mana? Cash inflow atau cash outflow-nya. Kemudian aktivitas berikutnya adalah terkait dengan laporan arus kas adalah aktivitas investasi ya. Jadi investasi di sini biasanya kalau misalnya perusahaan beli aset ya yang terkait dengan jangka panjang. Jadi misalnya perusahaan beli tanah nih, perusahaan mau ekspansi ya, beli tanah atau mungkin perusahaan membeli gedung atau yang lainnya. Jadi ini masuk aktivitas investasi. Kemudian terkait dengan pendanaan. Nah, terkait dengan aktivitas pendanaan ini hubungannya adalah dengan bagaimana perusahaan bisa memperoleh pendanaan. Jadi misalnya perusahaan memperoleh pinjaman dari bank atau perusahaan kemudian membayar pinjaman tersebut. Nah, ini masuk ke aktivitas pendanaan atau financing. Oke, yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan di sini kita berbicara bahwa ternyata di neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, itu isinya kan angka-angka ya. Tapi kadang-kadang ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Misalnya metode apa yang dipakai, kebijakan apa yang dipakai, atau informasi detail lainnya. Jadi misalnya perusahaan punya deposito nih sekian M, atau punya kas di bank sekian M ya. Kasnya itu, tabungannya itu apakah dalam bentuk dolar, rupiah, atau mata uang yang lain. Nah, itu detailnya ada di catatan atas laporan keuangan ya. Atau misalnya perusahaan dari catatan atas laporan keuangan kita bisa memperoleh informasi. Ternyata perusahaan untuk melakukan penyusutan untuk aset tetapnya itu menggunakan metode tertentu. Nah, informasi itu bisa kita dapatkan dari laporan keuangan yang disebut sebagai catatan atas laporan keuangan.
Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana dengan finance ya? Finance sendiri ini kita bicara tentang manajemen keuangan ya. Jadi mulai dari yang tadi sering saya sebut ya, jadi ada cash management ya. Bagaimana perusahaan bisa mengelola kas perusahaannya, jadi timingnya ya. Jadi misalnya perusahaan mempunyai receivable atau piutang atas pihak lain. Nah, piutang ini oke, bagus ya, aset perusahaan kan ya. Tapi kalau misalnya perusahaan tiba-tiba butuh kegiatan operasional dan jumlah cashnya kurang, kan repot ya. Nah, maka di sini perlu dilakukan cash management yang baik. Jadi cash managementnya timing kita kapan melakukan investasi, mengeluarkan uang, kita dapat return dari investasi tersebut. Nah, ini pengelolaannya itu ya, keluar masuk uang. Kemudian supplier management. Nah, perusahaan kalau dia ini perusahaan dagang, nah bisa jadi dia punya supplier ya, supplier management ya. Supplier management di sini sangat penting karena bagaimana terkait dengan pasokan bahan baku dari perusahaan. Jadi supplier management ini terkait juga dengan pricing-nya ya, pricing untuk bahan baku dengan istilahnya ini juga sesuatu variabel yang juga terkait dengan yang lain ya. Kemudian revenue management. Nah, revenue jadi kalau kita bicara revenue, nah ini berarti terkait dengan pendapatan dari perusahaan. Pendapatan ini bisa macam-macam ya, jadi dari kegiatan utama perusahaan ataupun dari kegiatan non-operasional. Jadi bisa jadi, misalnya tadi perusahaan dagang tapi dia punya pendapatan yang lain, misalnya menyewakan sebagian ruang yang dia miliki, nah itu disewakan atau yang lainnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan manajemen investasi atau pengeluaran perusahaan. Ini sebenarnya juga terkait dengan cash management dan revenue management. Jadi bagaimana perusahaan benar-benar bisa mengelola spendingnya dan investmentnya. Kita tahu spending di sini apakah perlu misalnya perusahaan melakukan spending ya, itu dilakukan pengelolaan di sini. Apakah sebuah investment atau investasi itu akan menarik atau memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan atau ekspektasi dari pemilik atau manajemen ya. Ini juga di sini ya aspek dari spend atau investment management. Kemudian yang juga tidak kalah penting itu adalah resource management. Ketika kita bicara resource management itu bisa terkait dengan human-nya atau yang non-human-nya. Jadi mungkin terkait dengan aset perusahaan yang lain ya, misalnya terkait dengan device ya atau peralatan dan yang lainnya. Nah, bagaimana mengelola resource ini ya, jadi agar misalnya perusahaan ini mau meng-hire karyawan baru, nah apakah diperlukan atau berapa jumlah yang diperlukan, ini kaitannya terkait dengan aspek payroll ya. Atau misalnya perusahaan mau beli peralatan atau mesin yang baru ya. Nah, maka apakah dengan pembelian mesin atau peralatan yang baru ini kemudian akan bisa memberikan profitabilitas yang memadai bagi perusahaan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara finance yang tadi saya sebutkan, supplier management, cash management, revenue management, spend atau invest management ya. Kemudian resource management itu kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan membandingkan antara risiko dan keuntungan. Seberapa besar risiko yang kita akan kita akan dapat dan kita bandingkan dengan seberapa besar tingkat laba atau
return yang akan kita dapat. Nah, ini sebenarnya di finance itu dasarnya adalah di sini membandingkan antara risiko dan profitabilitas. Kita tahu kalau sebenarnya dari core atau prinsip ilmu investasi itu high risk itu akan menghasilkan high return ya. Jadi ketika kita mau memperoleh profitabilitas yang tinggi, itu umumnya risikonya yang kita tanggung itu juga akan tinggi begitu, high risk high return. Kemudian contoh yang aspek yang tadi misalnya ya supplier management. Oh ini loh ada supplier dia ngasih harga yang menarik gitu dibandingkan dengan yang supplier yang lama, katakan begitu. Kalau kita belum tahu bagaimana kualitas produk yang dijual oleh supplier ini, tentunya ini menjadi concern dari perusahaan ya, karena ada risiko di sini. Biasanya karena harga itu kan sesuai dengan kualitas barangnya ya. Jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Atau misalnya perusahaan ingin melakukan investasi. Nah, ketika investasi yang ingin dihasilkan itu return-nya tinggi, nah itu sebenarnya finance manager di situ harus berhati-hati karena biasanya return-nya tinggi, tentu saja risikonya itu juga akan tinggi di situ. Baik, berikutnya adalah terkait dengan, nah kita mungkin perlu tahu apa jenis-jenis resiko yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan aspek keuangan ya. Yang pertama itu adalah resiko kredit atau credit risk ya. Jadi perusahaan itu seringkali ketika dia membutuhkan tambahan dana, itu kemudian melakukan pengajuan kredit. Nah, maka ketika dia memiliki kredit kepada pihak lain, maka timbullah resiko di sini. Nah, jadi memang tadi kembali, jadi ada tarik ulur, apakah memang resiko kredit itu sebanding dengan manfaat yang kita dapatkan tadi, misalnya jadi untuk mendanai biaya awal, misalnya bagaimana untuk ketika perusahaan ingin melakukan ekspansi, apakah sebanding ya antara risiko kredit ini dengan benefit yang kita dapatkan. Kemudian market risk ya atau risiko pasar. Risiko pasar di sini adalah jadi pada umumnya perusahaan atau kegiatan bisnis itu pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan market risk ya. Dan kita tahu semakin ke sekarang ini bisa dibilang bahwa market itu sangat volatile ya, jadi fluktuatif sekali dan kemudian ada banyak variabel-variabel yang mempengaruhi market ya. Misalnya ya kondisi pandemi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap market ya. Terhadap market itu bisa macam-macam, jadi apa produk yang kemudian sangat dibutuhkan market ya itu, atau mungkin jalur atau channeling untuk distribusinya itu juga berpengaruh ya perubahan, atau mungkin terkait dengan pemasaran atau promosinya. Nah, misalnya contohnya sekarang kita tahu kalau dulu orang tidak terbiasa bertransaksi secara online, sekarang semua hal dilakukan secara online. Nah, risiko pasar di sini adalah berarti apabila perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh market atau pasar, nah tentunya perusahaan perlu bersiap-siap apa ya, bersiap-siap untuk digerus oleh pesaing atau perusahaan pesaing lainnya begitu. Jadi di sini kata kuncinya adalah bahwa perusahaan itu harus siap untuk berubah ya. Jadi tidak ada kata tetap ya. Yang tetap itu adalah perubahan ya kan. Tujuannya apa? Kita bisa cepat merespon perubahan itu adalah tentunya semua perusahaan ingin bisa menjadi market leader.
Berikutnya adalah risiko operasional. Risiko operasional ini adalah risiko yang timbul dari kegiatan pengelolaan sehari-hari. Ya. Kita tahu dalam hal ini tentunya kegiatan operasional perusahaan itu tergantung dari karakteristik atau jenis bisnis perusahaan. Nah, jenis bisnis perusahaan tentunya memiliki resiko sendiri-sendiri. Katakan misalnya kita berbicara terkait dengan bisnis airline. Resikonya apa? Resikonya adalah misalnya ada salah satu pesawatnya yang jatuh. Nah, itu resiko operasional. Atau mungkin resiko yang lain, kalau kita ngomong yang simple yang ada di sekitar kita adalah perusahaan dagang. Resiko operasionalnya apa ya? Resikonya adalah kalau misalnya barangnya nggak laku, nggak diterima oleh market gitu. Nah, tentunya ini juga akan memberikan efek terhadap keuangan perusahaan. Kalau risiko itu timbul dan kemudian tidak dilakukan mitigasi atau pencegahan, nah tentunya itu akan memberikan efek finansial terhadap perusahaan. Risiko berikutnya adalah terkait dengan likuiditas. Tadi saya sudah sedikit berbicara tentang cash management. Nah, ini kurang lebih terkait dengan itu. Jadi penting sekali melakukan manajemen kas agar kita istilahnya gini ya, setiap saat kita membutuhkan kas istilahnya, maka kita punya atau kita bisa memenuhinya begitu. Nah, begitu juga ketika kita mau membayarkan atau juga kita menerima. Jadi bagaimana cash inflow atau cash outflow itu yang baik itu akan mempengaruhi tingkat likuiditas dari perusahaan. Berikutnya adalah resiko hukum. Ya. Jadi kadangkala kegiatan atau operasional perusahaan itu juga akhirnya bersinggungan dengan risiko hukum. Nah, risiko hukum itu nanti juga efeknya tentunya akan bersinggungan juga dengan keuangan. Jadi misalnya ada denda yang harus dibayarkan atau misalnya ada sanksi-sanksi bentuk lainnya, finansial lainnya. Nah, maka itu tentunya akan berakibat terhadap kondisi finansial perusahaan. Risiko berikutnya adalah risiko ekuitas. Nah, biasanya di sini resiko ekuitas ini adalah terkait dengan perusahaan ketika dia perusahaan yang sudah diperdagangkan di pasar saham. Jadi misalnya saham perusahaannya sudah diperdagangkan dan kemudian harganya turun, nah maka itu akan menimbulkan resiko ekuitas. Ya. Ini adalah jenis-jenis resiko keuangan yang umumnya dihadapi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan perusahaan itu menerapkan akuntansi dan manajemen keuangan yang baik ya di perusahaan ya, terutama untuk startup ya. Jadi startup itu karena dia perusahaan yang baru dan berkembang dan ini dia tentunya dia perlu mempelajari pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu sebenarnya salah satu aspek itu bisa dicapai dengan cara melakukan akuntansi dan keuangan yang baik dan benar. Jadi contohnya itu tadi, saya di awal tadi sudah menyampaikan bahwa di akuntansi itu misalnya ada terkait dengan pendokumentasian transaksi atau bukti transaksi. Walaupun sekarang kita sudah banyak transaksi online ya, tapi bisa jadi ada proses bukti transaksi lain yang misalnya kita peroleh dari pihak eksternal. Nah, itu kita bisa melakukan internal control di situ. Jadi misalnya membandingkan antara purchase order yang kita lakukan ya, order pembelian yang kita lakukan dengan barang yang kita terima. Jadi kita bandingkan di situ. Oh, oke. Ternyata sudah benar, katanya begitu cocok. Kalau misalnya nggak cocok, nah itu harus kembalikan. Nah, itu adalah proses di situ. Jadi kalau sudah benar, nah itu kan harus dicatat
berapa barang yang masuk. Nah, itu masuk di accounting dan juga sebenarnya finance di situ ya. Kemudian contoh yang lain adalah melakukan pengendalian untuk kas ya. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa penting sekali kita untuk melakukan pengendalian untuk kas kecil dan juga kas di bank ya. Nah, ini semua lingkupnya adalah bagaimana perusahaan nanti punya pengendalian internal yang baik. Kalau di akuntansi atau keuangan itu kita ketahui apa yang disebut istilahnya itu adalah fraud ya. Fraud itu dalam hal ini adalah ketika ada mungkin pihak internal itu yang melakukan kecurangan ya, kecurangan sehingga nanti akan memberikan kerugian kepada perusahaan. Nah, itu kita bisa hindarkan ya dengan kita menerapkan akuntansi dan finance ya. Kemudian kita bisa melakukan forecast ya. Kita bisa melakukan forecasting ya. Jadi kalau kita tadi saya sebutkan bahwa menghasilkan laporan keuangan. Nah, kita bisa bandingkan tadi. Jadi contohnya kan laporan laba rugi misalnya tahun kemarin dengan tahun ini kita bandingkan. Atau posisi aset tahun kemarin dengan tahun ini kita bandingkan. Nah, kita bisa melakukan forecasting. Tahun depan kita bagaimana ya? Gitu. Jadi kita bisa melakukan peramalan apa yang perlu dilakukan perusahaan. Misalnya, oke, kita kayaknya tahun depan penjualannya bisa kita tingkatkan gitu. Nah, berarti kita bisa melakukan berikutnya adalah membuat anggaran ya. Jadi, berarti anggaran untuk kebutuhan bahan baku berapa ya? Anggaran kebutuhan untuk sumber tenaga kerjanya berapa ya? Begitu. Atau yang lainnya. Jadi, kita butuh pegawai berapa, kemudian terkait dengan sumber daya atau aset-aset yang lain, apa yang perlu kita tambah begitu. Atau kita di sini misalnya, wah ternyata kita butuh banyak nih, tapi kurang ini dananya. Nah, apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Kita mungkin bisa melakukan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan kredit misalnya. Atau misalnya perusahaannya sudah semakin besar dan bisa melakukan go public, nah maka dia akan melakukan go public atau menjual sebagian sahamnya ke publik. Nah, ini ya, jadi beberapa esensi benefit dari akuntansi dan finance untuk startup. Kemudian yang juga tidak kalah penting itu adalah bisa mengukur kinerja keuangan ya. Jadi betapa kita pentingnya mengukur kinerja keuangan. Jadi kita akan tahu apakah perusahaan itu sudah mencapai goal-nya atau belum. Karena biasanya goals perusahaan itu tentunya ada yang finansial, ya, financial goal, dan ada non-financial goal. Nah, non-financial goal ini sendiri pun itu tidak akan bisa tercapai kalau financial goal-nya nggak tercapai, ya kan? Jadi di sini pentingnya bisa mengukur kinerja keuangan. Nah, kalau di akuntansi sendiri atau keuangan itu akan ada banyak sekali rasio-rasio yang bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Jadi bisa ada rasio profitabilitas. Jadi di situ kita bisa mengukur tingkat perusahaan dalam menghasilkan laba, ya. Atau misalnya rasio likuiditas. Ternyata perusahaan cukup liquid ya. Jadi dia cash-nya itu liquid ya. Atau rasio yang lain, rasio ekuitas dan yang lainnya. Nah, ini semua tentunya pada akhirnya akan dapat membantu startup ya, atau perusahaan startup untuk bisa berkembang ya, bisa berkembang lebih lanjut. Jadi ketika perusahaan itu tidak melakukan atau tidak menggunakan akuntansi dan menerapkan konsep keuangan dengan baik, nah tentunya perusahaan itu ya ini jadi
dia internal kontrolnya nggak baik, dia nggak bisa melakukan forecasting, dia tidak bisa menyusun anggaran dengan tepat, ya, dan tentunya kita tidak bisa juga tidak bisa mengukur kinerja keuangan, gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya dari materi dari saya. Oke, nah mungkin kita bisa masuk ke sesi berikutnya, Mbak Putri dan peserta yang lain, silakan. Ya Bu, baik terima kasih Bu Nurafni atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat sekali. Nah mungkin sesi penyampaian materi telah usai, setelah itu bakal ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman peserta yang punya pertanyaan bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat atau bisa on mic untuk yang mau nanya langsung sama Ibu. Nah ini di kolom komentar udah ada yang nanya Bu dari Kak Muhammad Nafal. Nah jadi di sini ada 3 pertanyaan, aku bacain satu-satu ya Bu. Jadi pertanyaan pertama itu, sebentar. Menurut Ibu, apa saja yang harus kita ikuti agar akuntansi dan finance untuk startup bisa sukses? Mereka yang telah menjadi startup yang tumbuh menjadi startup besar atau awal dan inkubasi. Nah pertanyaan kedua itu, apakah akuntansi dan finance ini dapat meningkatkan kecepatan perputaran dan meningkatkan UMKM serta perekonomian masyarakat. Nah, yang pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad Nafal ini ada bagaimana cara menguji implementasi dan analisis dari risk versus profitability di bidang akuntansi dan fintech. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Bu. Silakan Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus sekali nih pertanyaannya. Baik, saya akan jawab dulu pertanyaan dari Naufal Muzafar ya. Oke, Mas Naufal dari Makassar, dari UIN Alauddin, dari TI ya. Baik, pertanyaan dari Mas Naufal. Jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan mungkin ya untuk akuntansi dan finance untuk startup agar bisa sukses menjadi startup yang tumbuh dan menjadi startup yang besar di awal dan inkubasi. Secara implisit sebenarnya ada ya tadi di materi yang saya sampaikan. Jadi pada prinsipnya itu tadi ketika perusahaan sudah menerapkan atau menggunakan akuntansi ya, nah akuntansi dan keuangan yang baik, nah perusahaan itu bisa satu, ya pengendalian internalnya itu akan bagus. Kita pada umumnya kita hadapi bahwa startup itu ada human ya, mungkin ada timbul fraud dan sebagainya. Nah itu bisa kita minimalisir dengan adanya pengendalian internal. Kemudian dengan kita melakukan forecasting dan bisa melakukan budgeting yang baik untuk perencanaan startup ke depannya. Nah di situ tentunya itu akan berpengaruh positif ya terhadap kinerja dari perusahaan dan kemudian sehingga ini perusahaan pelan-pelan nanti bisa tumbuh menjadi startup yang kemudian dia bisa dibilang besar begitu. Nah ini secara teknisnya kalau misalnya kita tadi bisa kita lihat dengan pemaparan yang tadi saya sampaikan. Nah kemudian apakah fintech fintech, akuntansi dan finance dapat meningkatkan kecepatan perputaran dan meningkatkan UMKM dan perekonomian masyarakat. Nah, kita bicaranya dari skala mikro dulu ya. Skala mikronya dulu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kemudian akuntansi, finance, nanti saya berbicara sendiri untuk fintechnya itu tentunya ketika kita bisa bisa meningkatkan kecepatan perputaran yang baik untuk perusahaan ya dari skala mikronya itu tentunya perusahaan dulu. Nah tentunya ini akan memberikan efek
di segi makro ya untuk perusahaan skala besar. Jadi maksudnya untuk perekonomian secara umum. Kemudian kalau kita bicara tentang fintech di sini bisa dibilang kita melihat dari dua sisi ya. Jadi apakah startupnya itu adalah fintech atau startupnya menggunakan fasilitas fintech. Di situ kan kita bisa melihat dari dua sisi seperti itu. Nah, ketika startupnya dia memanfaatkan fintech, ya tentunya ini akan kalau dilakukan manajemen cash yang baik ya. Tadi kan kalau kita bicara itu tadi manajemen cash financial technology itu berarti kan mungkin dia melakukan pendanaan dari fintech. Nah, ini tentunya kalau dilakukan manajemen keuangan yang baik, tentunya dia akan bisa meningkatkan kecepatan putaran. Nah, bagaimana kalau dari aspek startupnya sendiri itu adalah merupakan fintech. Nah, tentunya di sini kembali lagi, jadi dia harus tadi mengetahui prinsip-prinsip dari keuangan ya. Jadi bahwa risiko itu tentunya dalam hal ini berbanding terbalik dengan keuntungan ya. Nah, bukan berbanding terbalik, searah dengan keuntungannya. Jadi ketika kita mengharapkan keuntungan yang besar, nah maka itu biasanya risikonya tinggi begitu. Nah, pertanyaan ketiga dari Mas Naufal, bagaimana cara menguji implementasi dan menganalisis risiko profitabilitas di bidang akuntansi dan fintech? Sejauh ini untuk alat pengujiannya ya, nah ini mungkin yang bisa dikembangkan ya, ini salah satu peluang ya untuk bisa mengembangkan alat pengujian untuk perbandingan risiko dan profitabilitas. Tapi yang pasti di sini adalah biasanya kita berdasarkan historis ya, jadi historis yang lalu bagaimana. Nah, kalau ini perusahaan startup berarti kan dia belum punya database-nya, historisnya gimana nih ya, risiko dan profitabilitas. Nah, dia harus melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis yang istilahnya baru berdiri berapa tahun. Nah, itu dari situ dia mencoba melihat bagaimana terkait dengan risiko dan profitabilitasnya gitu. Jadi itu kalau misalnya benar-benar startup. Tapi kalau sudah berjalan, itu dia akan bisa melihat secara historis bagaimana ya tingkat risikonya, bagaimana ya tingkat kemampuan untuk menghasilkan labanya. Gitu. Semoga sudah cukup menjawab ya Mas Novel. Tapi kalau misalnya masih belum atau masih ada yang mau ditanyakan, bisa ini ya, bisa langsung chat lagi atau bisa tanya langsung. Begitu ya Mbak Putri ya? Iya betul Bu. Okay. Bagaimana? Kak Novel, apakah sudah menjawab? Terakhir lagi untuk saya bertanya Bu, kalau bidang data scientist itu bagaimana cara mengujinya Bu? Itu dari bidang akuntansi dengan finance Bu. Bidang data scientist bagaimana? Bisa diulang? Bagaimana cara menguji dari kalau menurut Ibu, apakah ada studi kasus nggak yang mengenai akuntansi dan finance selain fintech? Menurut Ibu, adakah studi kasus yang bisa kita jelaskan selain akuntansi, finance, dan lain sebagainya menurut Ibu yang kita dapatkan dari suatu jurnal maupun penelitian mulai dari dalam negeri maupun luar negeri atau di perusahaan-perusahaan lainnya Bu, gitu. Terkait dengan fintech gitu ya, atau terkait dengan data science gitu ya. Oke. Ya, terima kasih pertanyaan lanjutnya untuk Naufal Muzaffar ya. Jadi tentunya banyak sekali case terkait dengan akuntansi dan keuangan ya. Case itu real case ya, atau itu bisa sebenarnya bisa Anda dapatkan semua browsing online ya, itu di jurnal berdasarkan hasil penelitian itu juga banyak sekali. Tentunya sekarang tinggal difokuskan dulu bidang apa yang terkait dengan akuntansi dan keuangan itu. Jadi
tentunya kita harus fokuskan dulu. Nah, kemudian dari situ kita akan bisa browsing untuk mendapatkan kasus-kasus real yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara kasus akuntansi itu banyak sekali dari zaman dulu sampai dengan sekarang ya. Jadi dulu sempat yang besar sekali itu adalah misalnya kasus Enron, itu misalnya bisa browsing ya. Jadi sangat besar sehingga memberikan pengaruh cukup besar terhadap kebijakan akuntansi bisa dibilang seluruh dunia begitu ya, karena menyebabkan salah satu kantor akuntan publik tutup ya. Kemudian ada banyak juga kasus keuangan yang lain ya. Jadi kita tahu di tahun 2008 itu istilahnya ada krisis ekonomi yang juga sebenarnya itu terkait dengan kasus keuangan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan data science, sebenarnya akuntansi dan keuangan itu tidak jauh. Tadi saya sampaikan juga ya, karena tadi Mas Noval itu menyebutkan kata atau istilah data science. Jadi akuntansi dan keuangan itu tidak jauh dari data science, karena kalau kita bicara akuntansi dan keuangan itu kita menggunakan numerical dan banyak aspek statistikal ya. Nah, data science pun itu juga tidak jauh dari itu ya, kita bicara algoritma dan sebagainya ya. Nah, jadi saya rasa terbuka sekali peluang antara kita memixkan antara akuntansi atau keuangan itu dengan data science. Dengan adanya revolusi industri, semuanya itu berbasis teknologi informasi ya, dan disinilah kemudian akuntansi itu kemudian bisa kita merge dengan aspek teknologi informasi seperti data science, kemudian data analytics ya. Nah, itulah sebenarnya yang ada atau yang diberikan di prodi yang saya kelola ya, prodi sistem informasi akuntansi. Jadi di situ mengcombine antara akuntansi. Jadi di situ juga mempelajari data science, ada beberapa aplikasi yang dipelajari misalnya Python dan sebagainya. Nah, kalau bicara bagaimana penerapan data science di akuntansi atau fintech, banyak sekali, akuntansi atau finance maksudnya, banyak sekali. Contohnya kita melakukan forecasting, itu kita bisa menggunakan machine learning, ya kan? Machine learning, jadi di situ kita menggunakan machine learning misalnya untuk melakukan forecasting misalnya terhadap misalnya karena kebutuhan bahan baku, katakan begitu, atau misalnya kalau perusahaan melakukan investasi ya ke perusahaan lain ya, dia melakukan forecasting misalnya terhadap harga sahamnya, seperti itu kita bisa menggunakan machine learning di situ ya. Jadi banyak sekali peluang Pak Naufal di sini untuk akuntansi dan finance dan untuk data science dan kasus-kasus mungkin itu yang bisa bisa saya beri masukan atau jawaban dari saya Pak Naufal. Jadi semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya. Bagaimana Kak Naufal, apakah sudah terjawab? Baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Jadi, ya. Jadi di sini Kak Lang bertanya, bagaimana melakukan mitigasi resiko kredit dan resiko likuiditas dari usaha startup? Karena seringkali kita mendengar bahwa ada startup itu yang membakar uang untuk melakukan pengembangan aplikasi dan melakukan pemasaran masif untuk mendapatkan user yang banyak. Nah, pembakaran uang itu biasanya seringkali startup ini melakukan peminjaman dana dari pihak ketiga. Gitu. Mungkin bisa dijawab, Bu? Oke. Baik, terima kasih pertanyaan dari Langlang Jatisura. Pertanyaan juga sangat bagus sekali ya. Jadi ini adalah sesuatu yang kita ketahui sekarang sudah banyak dilakukan oleh startup ya. Jadi dia burning money ya. Kita lihat banyak sekali promo yang kita terima gitu ya. Dapat dari mana ya? Itu sebenarnya dia sedang sedang bakar uang ya istilahnya begitu. Karena kalau kita pakai istilah yang lama, konvensional, itu umum lah memang untuk bagaimana supaya perusahaan itu bisa
perusahaan baru itu bisa melakukan penetrasi atau mengenalkan diri, tentunya harus melakukan promosi ya. Nah, kalau dulu istilahnya promosi ya, sekarang ini karena sifatnya itu jumlahnya mungkin fantastis, nah makanya disebut membakar uang gitu ya, karena mungkin kalau kita dari konsumen tuh senang-senang aja gitu kan, senang-senang aja kita istilahnya kita menikmati promo-promo yang diberikan. Tapi di sini yang perlu dipahami itu adalah ketika perusahaan melakukan burning ya, bagaimana membuat konsumen itu loyal. Sementara kalau saya lihat dari kondisi market di Indonesia, itu loyalnya itu kepada price-nya. Ya kan, sensitif terhadap harga. Kalau misalnya ada perusahaan sejenis, kemudian memberikan penawaran harga yang lebih murah, dia nggak akan pikir panjang untuk berpindah. Ya kan, jadi mana yang bisa memberikan lebih murah. Nah, ini di sini kita perlu waspada apabila kita di pihak startupnya ya. Jadi seberapa worth it lah istilahnya. Kita harus melakukan analisis cost and benefit ya, cost and benefit antara manfaat yang kita dapat dengan biaya yang kita keluarkan. Apalagi kalau misalnya dana untuk burnout itu tadi itu diperoleh dari pihak ketiga dan kredit. Nah, itu yang kita harus perhatikan, karena ingat sekali lagi ketika kita bicara kredit di sini kita tidak hanya mengembalikan pokok dari kreditnya, tapi kita mengembalikan bunganya, interestnya ya. Nah, itu yang benar-benar harus dilakukan manajemen finansialnya. Jadi harus dilakukan cash management, kemudian terkait dengan ini ya. Bagaimana melakukan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melakukan mitigasi risiko kredit. Nah, di awal ketika kita melakukan kredit itu kita harus melakukan suatu proyeksi, kita harus melakukan suatu perencanaan. Kredit ini mau digunakan untuk apa? Ya, untuk apa? Kemudian istilahnya berapa potensial dana yang bisa kita terima dan dalam jangka waktu berapa lama, itu kita harus melakukan suatu proyeksi di situ. Nah, dari situ proyeksinya tentunya kita harus lakukan secara ketat ya. Dari situ kemudian kita bisa kembangkan ke, berarti apa saja yang harus kita lakukan agar proyeksi kita benar-benar mencapai sasaran atau sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus melakukan suatu proyeksi ya. Jadi dari kredit itu kita akan bisa melakukan apa dan apa manfaat yang bisa kita dapatkan. Katakan kita bisa mendapatkan jangka pendeknya berapa, jangka panjangnya berapa, mulai kapan sampai kapan, karena seringkali misalnya kita melakukan sebuah project itu tidak langsung kita memperoleh hasilnya langsung di jangka pendek, kita baru memperoleh hasilnya misalnya tahun depannya atau berapa tahun kemudian begitu. Nah, di sini sehingga kita bisa memperkirakan hubungannya dengan cash inflow, cash outflow. Ini kan kalau risiko kredit itu berarti kita terancam gagal melakukan pembayaran kredit. Nah, ini kan hubungannya dengan kita tidak bisa melakukan cash management dengan baik tadi, cash inflow dan cash outflow itu. Gitu ya, hubungannya juga dengan risiko likuiditas. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Langlang Jati ya. Jadi ketika kita melakukan kredit atau misalnya kita melakukan investasi, kita harus melakukan proyeksi di situ. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Langlang Jati. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin di sini bakal jadi pertanyaan terakhir ya Bu. Jadi di sini ada pertanyaan dari Kak Ferry. Nah, pertanyaannya ini mengenai cryptocurrency dan hubungannya dengan akuntansi dan finance. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah nanti cryptocurrency dapat menjadi disrupsi bagi laporan keuangan perusahaan? Dan yang kedua,
Apakah nantinya ketika semua perusahaan sudah menerapkan pembayaran menggunakan kripto, ilmu dan laporan akuntansi tidak lagi digunakan, atau akan ada modifikasi akuntansi agar bisa menyesuaikan dengan pembayaran cryptocurrency tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab saja, Bu. Oke, ya. Ada istilah cryptocurrency ya, jadi di sini yang muncul. Jadi di sini mungkin saya bacakan ulang. Jadi di narasi awal sebelum muncul pertanyaannya bahwa sering dengan perkembangan zaman mulai muncul cryptocurrency, ya benar, di mana beberapa perusahaan luar sudah mulai menerima pembayaran untuk produk menggunakan kripto. Oke. Nah, pertanyaannya apakah cryptocurrency bisa menjadi disrupsi bagi laporan keuangan perusahaan? Oke. Sekarang based on kebijakan yang ada di pemerintah kita, ya. Jadi, apakah pemerintah itu sudah memberikan izin untuk kripto ini menjadi alat tukar? Ya, alat tukar. Sejauh yang saya ketahui di sini izinnya OJK nanti perlu dicek lagi ya, apakah sudah bisa menjadi alat tukar. Setahu saya belum ya, jadi belum, sehingga tentunya ini belum memberikan efek disrupsi saat ini. Tapi kita tidak tahu ke depan. Intinya adalah perusahaan itu, apalagi perusahaan startup, dia harus siap dan cepat beradaptasi terhadap perubahan, dan harus bisa menganalisis apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Jadi ada plan A, plan B, plan C ya. Jadi oke, kalau misalnya ada situasi seperti ini di masa yang akan datang, apa yang harus dilakukan? Situasi yang lain berarti apa yang harus dilakukan? Itu harus ada. Untuk saat ini itu belum cryptocurrency belum memberikan disrupsi terhadap laporan keuangan perusahaan secara formalnya. Namun saya juga kalau kita ketahui banyak sekali secara individu orang-orang melakukan transaksi kripto itu sudah cukup banyak sekali, dan bisa jadi perusahaan itu pun juga sebenarnya dia menyimpan atau menyembunyikan asetnya itu dalam bentuk kripto. Bisa karena kita tahu kalau kripto itu dia tidak tercatat sebagaimana aset perusahaan yang lain dengan mudah begitu. Tapi nantinya kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, itu tadi kembali lagi, maka perusahaan perlu menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga nanti bisa beradaptasi dengan cepat. Ya. Karena sesuatu ya yang berubah itu biasanya nggak enak. Ya, misalnya dulu ini pernah mengalami kelas offline ya. Saya udah duduk di belakang nih, dapat paling belakang waktu UTS atau waktu kuis ya. Terus kemudian tiba-tiba dosen datang, oke, misalnya Mbak Putri atau yang lain, yuk duduk depan yuk gitu. Itu kan kita berarti berubah ya. Nah, berubah itu nggak enak. Nah, biasanya ketika perusahaan melakukan perubahan itu ada hal-hal yang harus dilakukan, butuh effort, butuh dana yang banyak. Nah, itu yang harus disiapkan. Pertanyaan kedua, ketika semua perusahaan sudah menerapkan pembayaran menggunakan cryptocurrency, ilmu dalam laporan akuntansi tidak lagi digunakan atau ada modifikasi akuntansi? Ya, baik. Jadi begini, kalau kita pakai kripto itu bukan berarti kita terus habis itu kan nggak punya utang, nggak punya misalnya aset. Kalaupun misalnya nanti pun ada metaverse ya, itu kan kita juga misalnya metaverse itu diakui sebagai aset pun misalnya, itu kan juga ada transaksi pembeliannya dan sebagainya. Nah, itu tetap harus ada pencatatannya. Kemudian bagaimana perusahaan apakah laba atau tidak. Nah, itu kan kaitannya dengan akuntansi tadi ya. Kita bisa menghasilkan laporan keuangan, informasi keuangan ya. Tentunya akuntansi itu masih tetap dibutuhkan, tapi memang itu akan ada modifikasi atau penyesuaian terkait dengan kebijakan akuntansi. Nah, kalau di sini mungkin ada peserta yang mahasiswa akuntansi, tentunya sangat tahu sekali bahwa di akuntansi itu perubahan itu terjadi cepat sekali. Makanya saya sering bilang ke mahasiswa saya adalah
mahasiswa akuntansi itu tidak boleh tidak mau berubah. Jadi karena akuntansi itu sesuatu yang dinamis ya. Akuntansi dan keuangan itu sesuatu yang dinamis disebabkan karena akuntansi dan keuangan itu berada di core-nya dunia bisnis, yang dunia bisnisnya itu ibaratnya hari ini sama besok itu bisa jadi ada perubahan. Nah, sehingga ibaratnya mahasiswa pun itu harus siap untuk berubah karena nanti kerja sekarang yang dipelajari saat kuliah itu bisa jadi berubah saat kerja itu beda. Nah, itu memang kita harus mau belajar terus-menerus ya. Tapi saya rasa ini sesuatu yang memang kita harus ya, never ending learning begitu. Sehingga nanti ada modifikasi di situ. Jadi untuk jawab pertanyaan nomor 2 ya. Nah, sekarang pun sudah seringkali ada perubahan kebijakan di akuntansi ya. Jadi di standar akuntansi keuangan. Jadi di akuntansi itu ada yang disebut dengan SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan itu secara berkala melihat apakah ada perubahan yang perlu dilakukan terkait standar-standar akuntansi keuangan. Nah, kalau misalnya ada, maka diterbitkanlah standar akuntansi keuangan yang baru, begitu. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Ferry Kurniawan. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Bisa di kolom chat ya, atau bertanya langsung. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung drop pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung unmute saja. Mungkin bisa ditunggu 2 menit dari sekarang ya, Bu, untuk pertanyaan. Iya, tidak apa-apa. Baik, yang masih ada pertanyaan bisa langsung aja di drop pertanyaan di kolom chat. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi, Bu, di kolom chat dari Kak Irsyad. Katanya, saya pernah mengalami kendala ketika magang di sebuah startup di mana saya hanya sendiri dan yang pertama pada posisi finance, accounting, dan tax. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana cara membangun atau membentuk SOP akuntansi bagi startup kecil yang baru terbentuk di mana dari segi badan sudah berbentuk PT? Pertimbangan apa saja yang dibutuhkan dan siapa saja yang perlu dilibatkan dalam proses pembentukannya? Lalu ada pertanyaan kedua, Bu, sedikit di luar permasalahan sebelumnya. Dari sisi profesi akuntansi di era digital, hard skill apa saja di luar bidang akuntansi yang dibutuhkan untuk bisa memperkuat keilmuan sehingga bisa mendukung adaptasi di era digital? Apakah penting untuk mempelajari core ilmu lainnya seperti data science maupun data analytics? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Putri dan untuk Irsyad ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama adalah ini pengalaman pribadi dari Irsyad ya. Jadi pernah magang di startup, terus istilahnya sendirian di departemennya untuk finance, accounting, and tax. Nah, karena startup itu ya memang begitu ya, karena dia perusahaan rintisan. Jadi istilahnya dari segi human resources-nya mungkin masih terbatas, dan karena masih baru, tentunya semuanya itu benar-benar harus dirintis seperti SOP ya. Nah, SOP akuntansi sendiri kembali lagi berarti kalau kita bicara finance, accounting, and tax itu kita harus lihat dari aspek pengendalian internal, bagaimana terkait dengan alur transaksi. Jadi bagaimana proses dokumentasi atau misalnya pertanggungjawaban ya dari keuangan atau yang lain. Nah, itu kita harus betul-betul memperhatikan. Jadi dari aspek
antara pengendalian internal yang baik, tapi di sisi lain juga tentunya tidak merepotkan perusahaan. Jadi kalau misalnya di akuntansi itu kan ada istilahnya juga, mungkin yang di sini mahasiswa akuntansi itu ada pemisahan tugas ya, pemisahan tugas. Jadi misalnya yang nerima uang itu harusnya berbeda dengan yang membayarkan uang, katakan seperti itu kasarnya. Namun kalau misalnya memang perusahaannya masih kecil, masih satu orang, nah ini tentunya harus kita sesuaikan lagi. Nah mungkin ada tambahan proses atau dokumentasi atau bukti apa atau tahapan apa yang kita tambah. Jadi intinya ketika kita membangun SOP akuntansi itu adalah bagaimana kita bisa meminimalkan resiko keuangan yang terjadi, atau misalnya kita meningkatkan pengendalian internal untuk meminimalkan risiko. Tapi di sisi lain itu juga tidak membuat perusahaan sulit bergerak. Ya, sulit bergerak itu maksudnya gara-gara ini SOP-nya kaku dan harus ini ribet banget sih gitu. Jadi malah perusahaannya sulit untuk bergerak atau berkembang. Nah, itu jadi kita harus, kalau saya pikir kalau startup itu harus membandingkan antara kedua hal tersebut gitu. Karena kita tahu startup rintisan, jadi dia perlu untuk bisa berkembang gitu. Kemudian pertanyaan di yang pertama ini ada pertimbangannya apa saja yang dibutuhkan dan siapa saja yang perlu dilibatkan dalam proses pembentukan SOP. Tentunya tergantung kondisi dari perusahaan tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita bicara ini Finance, Accounting, and Tax itu bertanggung jawab terhadap siapa? Di sini, kalau misalnya di sini Irsyad bertanggung jawab, ada manajernya di atasnya gitu. Ya tentu saja manajer tersebut yang kita bisa ajak untuk duduk bersama, untuk berdiskusi, kemudian untuk ini ya sharing. Dan kita lihat SOP ini terkait dengan apa. Jadi misalnya startupnya ini terkait dengan penjualan sayur, katakan begitu ya, penjualan sayur, buah-buahan ya, hasil bumi, katakan begitu. Nah, kalau misalnya kita terkait dengan SOP penerimaan barang di gudang atau apa ya, tentunya yang kita ajak bicara adalah pihak-pihak yang terkait dengan itu. Jadi nanti ini alur barangnya ini lewat mana aja, terkait dengan siapa. Nah, itu yang kita ajak duduk bersama brainstorming untuk SOP-nya. Jadi sehingga nanti itu tadi kembali. Jadi di satu sisi aspek pengendalian internal itu bisa kita tegakkan, tapi di sisi yang lain itu tidak membuat perusahaan sulit untuk bergerak, gitu. Pertanyaan yang kedua di sini terkait dengan profesi akuntansi di era digital, hard skill apa saja selain akuntansi. Nah, ini sebenarnya yang juga sering sekali saya sampaikan ke mahasiswa saya di Polinema ya, baik di level magister maupun di level bawahnya. Jadi bahwa mahasiswa akuntansi saat ini sudah nggak bisa hanya belajar akuntansi. Jadi semakin dia bisa mengcombine dengan keilmuan yang lain, itu akan semakin dia bisa menerapkan. Contohnya dia combine dengan teknologi informasi. Ya, itu contohnya ya dia belajar data science, data analis, ya, data analytics ya. Data analytics di sini dia lebih mempelajari lagi terkait dengan statistika dan sebagainya di situ. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Ketika di perusahaan dia berarti akan siap untuk menganalisis kasus atau permasalahan yang terjadi secara lebih komprehensif. Karena dia ibaratnya begini ya, kalau kita punya satu senjata dengan punya 2 atau 3 senjata pilihan ya, jadi kita punya pilihan 3 atau kita merge ya, kita gabungkan 3 senjata itu, tentunya akan lebih powerful daripada kita cuma punya satu ya, karena bisa kita bilang skill kita itu adalah senjata kita nanti untuk bekerja begitu ya. Jadi semakin banyak skill yang dimiliki itu semakin baik, karena seringkali ya kadang di pekerjaan itu bisa jadi ada job desk itu yang ternyata ini butuh skill ini ya gitu, daripada kita kalau misalnya kita sudah punya duluan, sudah punya basic knowledge duluan, itu akan lebih memudahkan kita daripada kita yang kita berarti harus belajar lagi nih begitu.
Kurang lebih seperti itu, Irsyad. Semoga bisa menjawab ya. Nah, seperti itu, Mbak Putri. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ya. Atau juga bisa di on mic saja untuk bertanya secara langsung. Boleh. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa kita tunggu 1-2 menit ya Bu. Boleh, boleh. Mbak Putri sendiri dari jurusan apa? Dari jurusan Ilmu Kelautan, Bu. Oh, dari kelautan. Oke. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bu. Mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawab pada webinar hari ini. Jadi saya mau berterima kasih kepada Ibu Nurafni atas penyampaian materinya serta jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga para peserta yang telah hadir dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nah, mungkin sebelum saya tutup, kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi, buat teman-teman yang tidak berhalangan dan sinyalnya baik, bisa di on cam. Oke, teman-teman yang bisa on cam, yuk di on cam karena kita mau dokumentasi sebentar. Ayo yang lain yang bisa on cam.
Saya mau on cam masih bisa. Oke, mungkin aku mulai aja ya screenshotnya. 1, 2, 3. Oke, kali 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Saya Putri Maharani Suta selaku moderator pada webinar hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak atas materi dan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada Ibu Nurafni. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Putri dan semua peserta. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Iya, Bu.